Halo guys, Sobat Milenial, kembali lagi di podcast Diary Hukum. Hari ini kita akan coba bahas satu bentuk dari hukum. Hukum itu kan isinya hak dan kewajiban ya. Sekarang kita akan bahas satu hak yang very basic, yaitu tentang hak asasi manusia. Hari ini gue ditemenin sama namanya Ibrahim Reza. Halo, gue manggilnya Baim ya. Halo Baim. Halo Rita. Baim ini dari Dirjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, so very relate to discuss about hak asasi manusia. Ayo Baim, mungkin lo bisa introduce dulu tentang lo, nama lo, kerjaan lo apa, biar semua sobat milenial tahu. Oke, thank you Lita. Halo teman-teman, kenalin, kalau nama lengkap gue Ibrahim Reza. Gue biasa disapa Baim. Lu Baim Wong? Baim Cilik? Gue Baim, only Baim dan Baim aja. Baim aja. Saat ini gue bertugas di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat di Jenham, merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, sekarang the first questions, jelasin ke teman-teman HAM itu apa sih? Hak asasi manusia tuh apa sih sebenarnya? Jadi, kalau kita ngomongin HAM atau hak asasi manusia, basically HAM itu adalah seperangkat hak yang memang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia bahkan sebelum dia lahir. Sejak dari dia ada di dalam kandungan, dan hak itu wajib untuk dilindungi, dihormati, dan juga dijamin oleh negara. Contohnya apa sih yang dibilang hak asasi manusia tuh? Apa aja sih tipe-tipenya, contoh-contohnya gitu? Ya contoh paling simpel misalnya paling dekat dengan kita, hak untuk berikan pendapat, kebebasan berpendapat, berekspresi, hak untuk hidup, dan juga hak untuk bebas dari penyiksaan, even hak atas kesehatan, hak atas pendidikan itu termasuk dalam salah satu hak asasi manusia. Dan kalau misalnya kita gambarkan secara garis besar, HAM itu ada 3. Misalnya ada hak sipil dan politik, terus ada hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga ada hak pembangunan. Oke. Nah ini dia nih menarik ya teman-teman, kita tuh ngertinya kan HAM itu sesuatu yang berat doang ya. Kayak apa? HAM tuh apa ya? Pelanggaran HAM tuh kayak kasus Trisakti gitu kan. Kita nganggap tuh pelanggaran HAM tuh kayak gitu. Tapi tadi Baim jelasin HAM itu bahkan kayak hak kebebasan berpendapat, hak untuk hidup. Kalau kayak gitu, terus apa hak untuk merasakan kebebasan ya? Terus kalau kayak gitu berarti kayak in daily life nih, kayak bullying. Atau lo sama pacar lo misalnya gitu kayak ada di toxic relationship gitu misalnya. Itu sebenarnya bisa jadi ada sangkut pautnya sama HAM dong sebenarnya. Ada banget. Karena hak asasi manusia itu kan meskipun itu kebebasan dari diri kita, tetap suatu kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi kalau misalnya nih teman-teman pacarnya terlalu protektif sampai mengganggu kebebasan si pasangan ya, itu berarti udah agak-agak melanggar hak asasi manusia tuh. Itu salah satu contoh daily life yang dekat aja di mungkin buat teman-teman milenial ya di sekitar kita. Oke, berarti itu harusnya given right teman-teman. Jadi lo bebas dari toxic relationship itu actually itu given right dari Tuhan. Lo jangan mau ada di toxic relationship ya. Harusnya lo bisa keluar dari sana. Kalau misalnya ya Im ya, kalau misalnya kita ini lagi nih, tadi ada satu lo sebut tentang hak untuk hidup gitu. Ini gue mau agak berat dikit teman-teman ya. Jadi misalnya kita lihat banyak lo sekarang orang yang di luar sana tuh teriak misalnya tentang, misalnya nih kasus yang terbaru deh yang ada pemerkosaan terhadap 13 orang santri, lalu jaksa nuntut hukum mati. Itu banyak banget orang di luar sana juga support untuk si hukum mati ini. Tapi hukuman mati itu kan bertolak belakang dengan hak asasi yang tadi lu sebut, hak untuk hidup. Nah, gimana tuh relationnya atau bagaimana ketika si hak untuk hidup itu kemudian jadi berlawanan dengan hukuman mati sendiri? Itu gimana ya, Im ya? Soalnya hukum positif kita kan masih kenal ya, hukuman mati ini masih boleh gitu. Iya, benar banget. Yang tadi Lita bilang kalau hukum positif kita di Indonesia ini
masih memberlakukan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana pokoknya. Dan mungkin kalau kita ngomongin soal antara hukuman mati dan juga hak asasi manusia, yang namanya hak asasi manusia itu pasti nggak lepas dari rule of law. Rule of law itu berarti supremasi hukum. Nah, artinya segala sesuatu yang diatur di dalam hukum itu tidak melanggar hak asasi manusia. Karena balik lagi ketika kita bicara mengenai mungkin hukuman mati, ada salah satu kovenan internasional disebutnya kovenan hak sipil dan politik atau mungkin disingkat ICCPR, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights. Itu dia bilang kalau misalnya hukuman mati ini masih dibuka ruang untuk hukuman mati itu untuk the most serious crime, kejahatan yang paling serius. Nah, sedangkan ketika kita kembali ke hukum Indonesia, hukum positif Indonesia, di Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Perpunya dan sebagainya itu secara eksplisit di dalam penjelasan menyebutkan kalau kekerasan seksual terhadap anak adalah the most serious crime. Itu juga waktu itu juga pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan MK pun dalam putusannya menetapkan gitu ya, memutuskan kalau hukuman mati itu tidak melanggar hak asasi manusia dan itu masih berlaku di Indonesia sesuai dengan asas-asas nilai-nilai norma hukum yang berlaku di Indonesia. Oke. Nah, satu lagi nih, kayak cerita yang baru-baru ini nih kan ketahuan di salah satu rumah bupati yang sebenarnya ketangkapnya karena kasus lain ya, kita nggak ngomongin kasus yang itunya, tapi tuh ada konon ditemukan kerangkeng di rumahnya bupati itu, terus isinya tuh banyak manusia lah di dalam sana gitu. Nah, itu banyak orang yang mengkaitkan sama isu HAM. Nah, pendapat lo tuh gimana, Im? Nah, kalau misalnya kita lihat ini dengan isu HAM, itu kan memang opini yang berkembang di masyarakat ya. Artinya yang mungkin bisa menetapkan ataupun mungkin bisa menentukan bahwa itu ada pelanggaran HAM atau tidak itu kan ada institusi tersendiri gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya memang ini pendapat pribadi gue gitu ya, kalau gue lihat kan ketika misalkan ada suatu kerangkeng di dalam rumah gitu, sedangkan itu diperuntukkan untuk manusia, itu kan menjadi pertanyaan. Ya kan, menjadi pertanyaan untuk apa ada kerangkeng di dalam suatu katakanlah rumah pribadi. Ini kita mencoba mungkin diskusinya karena sesuai asumsi yang ada atau berita-berita yang ada ya di media gitu ya. Nah, itu mungkin dari peruntukannya aja, secara peruntukan untuk izin bangunannya mungkin sudah sudah agak menyimpang atau menyalahi aturan. Kalau misalkan mungkin berita yang berkembang itu dikatakan bahwa kerangkeng tersebut untuk panti rehabilitasi narkoba. Apakah memang ada izinnya? Itu kan juga menjadi pertanyaan kan. Nah, sehingga harus kita lihat lebih dalam lagi, apalagi kalau misalkan di orang-orang yang ada di dalam itu istilahnya hidup dengan tidak layak, tidak mendapatkan penghidupan yang layak, tidak diberi makan dan sebagainya, itu juga merupakan pelanggaran HAM. Bisa jadi isu HAM ya. Itu bisa menjadi adanya dugaan pelanggaran HAM. Kalau misalkan dari kita melihat bahwa negara harus hadir di situ untuk menyelesaikan atau meluruskan hal-hal tersebut. Oke, siapa sih yang wajib ngelindungin HAM itu, Im? Nah, kalau yang wajib melindungi HAM tentunya berdasarkan konstitusi kita adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Karena bisa dikatakan HAM itu negara itu maksud gue sebagai duty bearer. Jadi dia pemangku kewajiban. Artinya negara harus dan wajib untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya ataupun orang-orang yang ada di dalam teritorinya. Sedangkan masyarakat itu sendiri adalah rights holder. Jadi sesuai dengan ketentuan konstitusi kita, pemenuhan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan juga penegakan dan pemajuan HAM itu menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah. Oke. Nah, kalau perkembangan HAM sendiri ini gitu, itu tuh ini nggak sih ada kayak
perbedaan misalnya ketika di negara maju dengan negara berkembang gitu, terus perkembangan HAM-nya berbeda. Ada begitu nggak sih fenomena itu, ada tergantung nggak sama culture dari masyarakatnya sendiri gitu? Gimana sih sebenarnya kalau perkembangan HAM kayak di negara maju gitu sekarang? Iya, ini menarik banget ya, karena memang yang tadi Lita bilang itu sangat terjadi, maksudnya sangat nyata gitu ya, bahwa meskipun hak asasi manusia itu punya asas universal, tetapi itu kembali lagi ke dalam komunitas dan juga ke dalam masyarakat yang hidup di dalam suatu negara tersebut. Jadi meskipun dia universal, ada yang namanya teori relativisme budaya atau teori relativisme. Jadi HAM itu akan terbentuk dari adat istiadat, dari kebiasaan atau customary yang hidup di masyarakat tersebut. Jadi bisa dikatakan ada beberapa value dari human rights yang mungkin di Indonesia berlaku, tapi di negara lain tidak berlaku. Dalam arti gini, di Indonesia mungkin itu dianggap sebagai hak asasi manusia, tapi di negara lain mungkin bukan hak asasi manusia misalnya, seperti itu. Atau kayak yang tadi tuh ya, setahu gue hukuman mati tuh beberapa negara mereka campaign, hukuman mati tuh melanggar HAM, jadi nggak bisa ada hukuman mati. Meanwhile kita masih acknowledge tadi kalau keterangan lo ya soal si hukuman mati. Itu emang ada ya perbedaan sikap negara-negara misalnya terhadap si hukuman mati misalnya tadi itu? Kalau perbedaan negara memang ada secara nyata. Saat ini sudah mungkin kalau gue nggak salah itu ada sekitar 170 negara yang either dia sudah mengabolish hukuman mati, moratorium hukuman mati, atau sedang menuju ke arah sana untuk mengubah legislasinya. Jadi itu kalau dikumpulin ada 170-an, kalau dikumpulin ada segitu. Nah, ya ini memang cara pandang yang berbeda dari masing-masing negara, dan itulah yang membuat hak asasi manusia itu menarik sebetulnya. Karena tidak semuanya itu bisa disamakan. Sehingga harus melihat, mungkin bisa dikatakan adat istiadat, kearifan lokal, serta kebiasaan yang ada di masyarakat negara itu sendiri. Oke. Nah, terus kan ada gini ya, kalau dikenal di masyarakat tuh orang suka ngomong hak asasi dan hak konstitusional gitu. Seolah-olah itu dua hal yang bergandengan. Sebenarnya ini dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda ya? Kalau tadi kan lu sempat bilang soalnya hak asasi itu kan dari Tuhan, sementara kalau dari namanya hak konstitusional kan berarti kan berdasarkan konstitusi ya. Iya. Itu sebenarnya dua hal yang sama, dua hal berbeda, atau hak asasi yang di-adopt dalam konstitusi, atau gimana sih sebenarnya kalau dua istilah itu? Mungkin ini cuman persepsi kali ya. Gue juga mungkin harus telaah lagi lebih banyak gitu ya. Cuman artinya hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi itulah yang disebut dengan hak konstitusional. Artinya negara menjamin dan juga melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia yang ada di dalam konstitusi kita, gitu kan. Meski bukan tidak mungkin nanti akan ada hak asasi manusia lainnya misalnya sesuai dengan perkembangan. Karena ya kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan sudah mengalami beberapa kali perubahan kan, bahkan sampai 4 kali perubahan, ada 4 kali amandemen. Dan ya ketika kita bicara itu, hak asasi manusia dan juga hukum itu kan dinamis sifatnya, sebetulnya mengikuti masyarakat ataupun perkembangan masyarakat yang terjadi di suatu negara. Ya jadi bisa dikatakan hak konstitusi itu yang mungkin hak asasi manusia yang dimasukkan ke dalam konstitusi, oke. Yang diatur oleh negara. Jadi negara menegaskan bahwa ini loh HAM lo diatur sama konstitusi kita. Nah, kalau lu kan kebetulan nih kerja di Dirjen HAM ya, Kementerian Hukum dan HAM, eksekutif juga lah ya, berarti kan perwakilan dari pemerintah atau negara tadi sebagai duty bearers tadi lah. Gimana sih sebenarnya caranya negara itu melindungi hak asasi warga negaranya sekarang lah gitu? Apa sih sebenarnya yang dilakukan gitu secara aktif, atau gimana sebenarnya perwujudan tuh duty bearers tuh sebenarnya harusnya ngapain sih gitu untuk perlindungan HAM itu sendiri? Ya, salah satunya adalah negara harus menyediakan akses-akses bagi warga masyarakatnya agar hak asasi manusianya terpenuhi. Contohnya misalkan adanya akses to justice.
atau akses terhadap keadilan. Oke. Jadi sebenarnya beneran harusnya mungkin gini kali berarti logikanya ya, Im ya, berarti HAM itu mungkin terlihat besar dan terlihat basic karena itu dari Tuhan. Lalu kemudian diturunin jadi perangkat-perangkat peraturan mulai dari konstitusi sampai undang-undang yang sebenarnya disediain sama negara itu. Kalau ditarik garisnya memang salah satunya ya perlindungan terhadap warga negaranya bisa dalam konteks HAM-nya tadi gitu. Lalu kemudian disediakan juga akses-akses fasilitas to justice tadi, itu juga sebenarnya bisa jadi perwujudan dari si HAM-nya itu juga. Iya, betul. Mungkin kalau boleh gua ngasih contoh lagi misalnya, bagaimana negara memenuhi atau melakukan pemenuhan terhadap HAM warganya gitu kan. Contohnya hak atas kesehatan. Kayak kita diberikan BPJS atau kita diberikan BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan seperti itu ya. Terus negara sudah memberikan akses juga kepada anak-anak untuk bisa menikmati pendidikan. Itu merupakan salah satu akses terhadap hak-hak dasar yang diberikan oleh negara dan dapat dinikmati oleh warganya. Hak-hak gue sebagai perempuan ada nggak di ini? Ada banget, ada banget. Kalau kita ngomongin soal perempuan, kalau di Undang-Undang 39 tahun 99 itu disebut ada hak wanita. Oh gitu? Iya. Apa aja yang mungkin bisa dikasih tahu buat perempuan-perempuan di luar sana? Kita terlindungi HAM ya, jadi biar pada tahu semua ya. Mungkin kalau biar semua nggak jadi kina nih, biar semua nggak jadi kina. Maksudnya ya, para perempuan. Lo nonton nggak? Gue ngelihat sedikit. Oh, lo harus nonton. Tapi gue belum nonton. Iya, biar semua perempuan nggak jadi kinan. Jadi lo iya. coba edukasi perempuan-perempuan di luar sana, apa sih hak asasi wanita tuh apa sih? Iya, sebetulnya basically sama hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan rasa aman, bahkan sampai dengan hak untuk bisa turut serta dalam pemerintahan. Jadi perempuan itu juga didorong di dalam undang-undang tersebut berhak untuk membuat suatu keputusan. Jadi istilahnya bukan hanya cuma pembuat keputusan itu bukan cuma cowok loh, tapi seorang perempuan, cewek pun juga bisa membuat keputusan. Apalagi putusan-putusan yang berimpact sama perempuan ya. Nah, atau bahkan sebetulnya kadang-kadang misalnya kita bicara di dalam suatu keluarga gitu kan, keputusan keuangan itu diambil oleh seorang perempuan kan. Oh, anjing. dan kebetulan Menteri Keuangan kita juga perempuan lagi. Menunjukkan siapa yang punya ability. Ada dasar filosofisnya kali ya, ada hubungan filosofis. Betul. Oh, berarti sebenarnya juga perempuan-perempuan tuh dilindungin ya. Exactly. KDRT itu berarti sebenarnya salah satu perlindungan HAM ya? Iya, salah satu perlindungan HAM diwujudkan dengan adanya regulasi dan juga peraturan yang berlaku. Gitu. Jadi kan kalau kita ngomongin HAM itu ada juga tanggung jawab. Nah, ketika hak asasi manusia itu terlalu bebas, yang ada nanti chaos. Oh. Ya kan? Kalau gue cuma hidup seorang diri di satu pulau, gue mau ngapain aja itu bebas. Tetapi ketika kita sudah berkelompok, berada di dalam masyarakat, ada norma-norma yang mengatur, itu kan harus diatur. Nah, kita sebagai negara hukum gitu ya, kita mengatur dengan hukum yang berlaku. Sebagai negara yang memang menjunjung tinggi rule of law. Tadi kan Baim bilang HAM kalau terlalu bebas, chaos. Terus gimana kalau dunia nggak ada HAM? Kalau dunia nggak ada HAM, otomatis ya itu juga akan jadi kacau ya. Maksudnya karena HAM itu adalah suatu norma-norma yang hidup di masyarakat. Jadi HAM tanpa hukum itu akan kacau, sedangkan hukum tanpa HAM itu akan buta. Itu ada jargonnya ya? Itu jargonnya. Ada jargonnya, oke. Terakhir Im, kalau lo sebagai sebagai eksekutif lah gitu ya, tadi lo tangan dari duty bearers yang harusnya menegakkan HAM gitu. Menurut lo apa sih yang harus menjadi perhatian gitu buat orang-orang di luar sana terhadap perlindungan HAM sendiri gitu, atau di norma masyarakat nih sekarang menurut lo apa yang agak mengkhawatirkan nih dari HAM nih sehingga lo harus memberikan opini, pendapat atau saran ke masyarakat gitu soal si HAM-HAM ini?
mungkin kalau menurut pendapat gue gitu ya, yang harus disampaikan ke masyarakat itu bahwa HAM itu bukan melulu pelanggaran, bukan melulu sesuatu yang berhubungan dengan misalnya kekerasan atau penganiayaan ataupun mungkin demonstrasi dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga hak asasi yang lebih penting, yang bukan lebih penting tapi yang cukup penting juga, yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita untuk membantu Indonesia tuh makin bergerak maju dan tumbuh gitu kan, yaitu kayak pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Karena otomatis kalau misalnya katakanlah suatu warga atau sekelompok masyarakat itu sejahtera, otomatis ya mereka akan akan lebih well-being gitu loh dalam menjalani hidupnya. Sehingga pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya itu sangat perlu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membawa negara kita lebih maju ke depan. Jadi gua rasa kita perlu melakukan ya pekerjaan rumah kita memang masih banyak gitu ya, masih sangat besar. Kita harus melakukan pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial, budaya, sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa hak asasi manusia itu sekarang sudah mulai berkembang. Jadi bukan hanya hak asasi dalam arti sempit. Oke, teman-teman, terima kasih Im atas kehadirannya. Yang kita harapkan nih, semoga perlindungan HAM di Indonesia semakin baik. Kita harapkan semoga juga Dirjen HAM khususnya gitu ya, sekarang Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah kita juga bisa melakukan langkah perlindungan HAM yang lebih baik. Dan ternyata isu HAM itu banyak banget, sampai hal yang kayak toxic relationship, kekerasan dalam rumah tangga. Kita sama-sama mungkin tahu nih fenomena kayak film Layangan Putus. Nah, perlindungan perempuan di dalamnya itu juga termasuk HAM, sehingga kita berharap perlindungan HAM dari pemerintah itu akan hadir dan kita bisa rasakan juga dalam kehidupan sehari-hari ya, Im, kalau gitu. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dalam podcast ini. Jangan lupa untuk hit the subscribe button sehingga kita jadi lebih semangat lagi buat cari konten selanjutnya buat teman-teman. And don't forget to leave your comment below untuk kalau teman-teman mau kita bahas sesuatu lagi sama narasumber apa, nanti kita akan coba provide buat teman-teman sekalian. Anyway, makasih banyak Baim, senang lo bisa hadir ke sini. Terima kasih. Semoga Dirjen HAM Kemenkumham semakin bisa lebih baik lagi dan semakin sukses. Terima kasih. Thank you.